Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Izzy McLeod Gustanto dengan NIM 42125011024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum pembuatan stopwatch menggunakan Windows Form Apps bahasa C# pada Visual Studio untuk memenuhi salah satu tugas pemrograman berbasis komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke Visual Studio-nya. Nah, jadi pada praktikum ini kita diminta untuk membuat stopwatch di mana dengan fungsi 3 tombol. Ada tombol mulai, stop, dan reset. Tombol mulai itu gunanya untuk menjalankan stopwatch-nya, tombol stop untuk memberhentikan stopwatch-nya, dan tombol reset untuk mereset stopwatch-nya menjadi 0. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang objek apa saja yang saya gunakan atau komponen apa saja yang saya gunakan. Yang pertama itu ada group box. Untuk membedakan saja ya, group box, kemudian ada button, kemudian ada text box dan label. Nah, dan juga saya menggunakan timer di sini, di mana timer saya setting intervalnya 1000 milisecond. Artinya timer ini akan berjalan setiap 1 detik jika diaktifkan. Nah, itu komponen yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk ke programnya. Kita klik 2 kali pada tombol mulai. Nah, tombol mulai di sini akan mengaktifkan timer 1 tadi. Timer 1.enable sama dengan true. Akan mengaktifkan timer yang tadi. Oh iya, sebelum itu saya juga mendeklarasikan variabel atau membuat variabel di mana terdapat variabel detik, menit, dan jam dengan tipe datanya integer. Dan masing-masing nilainya itu 0. Nah, selanjutnya ketika timer aktif, nah timer akan menjalankan program yang ini. Nah, dimana ketika timernya sudah aktif, maka nilai integer detik akan bertambah 1. Maka setelah 1 detik, detiknya akan bertambah 1. Nilainya akan bertambah 1. Hingga seterusnya, kemudian detiknya mencapai 60. Nah, maka ketika detik mencapai 60, nilai detik tadi akan berubah menjadi 0. Kemudian menitnya akan bertambah 1 atau mengincrement. Nah, selanjutnya ketika menit sudah bertambah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke menit sama dengan 60, maka menit akan mereset menjadi 0, kemudian jamnya akan bertambah 1. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya nilai detik, menit, dan jam tadi itu masih dalam bentuk integer ya. Maka untuk menampilkannya pada text box, yaitu text box jam, menit, dan detik, itu perlu mengubahnya menjadi string. Tipe datanya diubah menjadi string. Seperti itu. Nah, itu untuk ketika timernya aktif. Selanjutnya, ketika tombolnya stop, maka dia akan menjalankan program yang ini, di mana timer 1 sama .enable sama dengan false. Artinya timer 1 akan berhenti. Dan nilai stopwatch yang ada di sini akan ikut berhenti juga karena timernya berhenti. Selanjutnya, pada tombol reset, di mana tombol reset juga menonaktifkan timernya, timer 1. Kemudian nilai detik, menit, dan jam yang integer tadi akan diubah menjadi 0. Nah, setelah menjadi 0, pada text box jam, text box menit, dan text box detik itu akan menampilkan nilai 00, 00, dan 00. Akan mendisplay nilai 00. Jadi ibaratnya tombol reset ini untuk meresetnya gitu, mengubahnya menjadi nilainya 0, mengulang dari awal. Ya, seperti itu ya. Baik, saya coba untuk mensimulasikan programnya.
jadi sudah berjalan ya. Ketika kita pencet tombol mulai, nah maka detiknya akan bertambah setiap detiknya. Karena 1000 milisecond itu sama dengan 1 detik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika kita pencet tombol stop, maka nilainya akan berhenti. Dan jika pencet tombol reset, maka nilainya akan mengubah jadi 0. Nah, untuk mengecek hingga ke jam, hingga nilai yang jam, kita perlu mengubah interval timernya menjadi 1 milisecond. Ini untuk mengecek saja ya, apakah dia sudah benar atau belum. Untuk increment di bagian jamnya. Kita pencet tombol mulai. Nah, kemudian di sini detik akan mencapai sesuai dengan fungsi tadi yang pada programnya. Ketika detik 60, maka menit akan bertambah 1. Nah, saat nanti menit akan mencapai 60, maka nilai menit dan detik menjadi 0, kemudian jam akan bertambah 1 dan mengcounting terus selanjutnya dengan nilai yang cukup cepat ya ini karena intervalnya itu 1 milisecond. Nah, ini kita tunggu mencapai 60. Untuk bagi yang bingung, kenapa detiknya ini bisa bertambah terus? Karena mengikuti timer ini ya. Karena tadi kan ketika timer aktif, maka dia akan menjalankan program ini. Detiknya itu akan bertambah, nilai detiknya. Nah, ini sudah mencapai jamnya ya, nilai jamnya. Nah, berarti tadi ketika sudah 60, maka jamnya akan bertambah 1 dan ini akan menjadi reset. Jika pencet stop, nah dia akan stop. Dan untuk memulai kembali, pencet tombol mulai. Nah, seperti itu. Nah, mungkin boleh ya kita cek sekali lagi jamnya mencapai 2. Dimana nanti bagian nilai di menit ini menjadi 60. Ya, baik, sebentar lagi. Ketika dia akan mencapai 60, dia akan langsung menjadi 0, jam akan bertambah 1. Dan detik juga tadi menjadi 0 ya. Mungkin ini karena sangat cepat jadi kita tidak bisa melihatnya. Nah, ketika tombol reset, maka dia akan mendisplay nilai 0. Seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.